Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Fanania, NIM 20103011019. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan melakukan tugas akhir, yaitu menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan objektif dan IPPA. Jadi pertama-tama kita persiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada stetoskop. Ini stetoskop, kemudian ada termometer, kemudian ada tensi, kemudian ada untuk pembersih tangan kalau bisa, kemudian ada jam juga, dan ada senter. Setelah kita mempersiapkan alat-alatnya, kita persiapkan pasien. Kita menyambut pasien dengan ramah dan sopan, kemudian kita memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian kita menjelaskan maksud, tujuan, dan prosedur pemeriksaan ini kepada pasien. Kemudian kita juga akan menjaga privasi pasien. Pada saat pemeriksaan, jadi sebelum pemeriksaan kita harus mengamati dulu keadaan pasien. Apakah pasien ini tampak lemah, pucat, ataukah dia baik-baik saja. Selanjutnya kita mengamati pasien juga, apakah dia sadar penuh atau mudah mengantuk saat dia ajak bicara, apakah dia apatis, ataukah dia sopor atau dengan rangsangan kuat member respon atau soporokoma. Jadi kita amati dulu pasiennya, dia dalam keadaan baik atau tidak. Jadi sebelum pemeriksaan ini, kita sebagai fisioterapis juga harus membersihkan tangan kita juga, harus mencuci tangan kita dulu dalam keadaan steril. Kemudian setelah itu kita baru bisa untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien. Oke, jadi di sini pemeriksaan pertama yaitu ada pemeriksaan objektif, yaitu pemeriksaan tekanan darah. Di sini kita menggunakan tensi dan ada stetoskop. Jadi pertama-tama kita kunci dulu ini pompanya, terus kita tempel. Hasilnya itu normal, yaitu 120/80. Pada saat di tes menggunakan tensimeter ini, posisi pasien harus duduk dengan rileks. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan suhu tubuh. Kita menggunakan termometer. Ini diberikan ke ketiak pasien sekitar 5-10 menit. Kemudian baru kita lihat hasilnya berapa. Setelah digunakan, ini kita rendam dengan air biar kembali normal lagi. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan denyut nadi. Di sini tujuannya untuk mengetahui denyut nadi pasien apakah normal atau tidak. Kita cek pada bagian tangan. Ini kita membutuhkan waktu 1 menit, kemudian kita hitung denyut nadinya. Yang pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan pernafasan. Di sini kita pastikan kita tidak memberitahu ke pasien kalau kita sedang memeriksa pernafasannya. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan pernafasan ini, pastikan kita tidak mengajak bicara pasien karena itu akan mempengaruhi pernafasan yang akan tidak beraturan. Selanjutnya di proses pemeriksaan pernafasan ini kita melakukan selama 1 menit dengan hasil normal itu 16-12 kali per menitnya.
Selanjutnya, fisioterapis juga jangan lupa untuk mencatat hasil pemeriksaan tadi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan IPPA. Di sini meliputi 4 pemeriksaan, yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di sini yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau melihat. Di sini kita melihat keadaan pasien dari melihat kondisi wajah dan tubuh. Pada saat kita mengamati wajah, kita periksa dari bentuk kepala, mata, kemudian pada hidung, dan kemudian pada mulut. Pada mata kita periksa pada bagian bawah mata apakah ada pucat atau tidak. Jika pucat berarti dia memiliki penyakit anemia. Kemudian kita amati bagian hidung pasien, apakah pasien memiliki penyakit polip atau tidak. Selanjutnya pada bagian mulut kita lihat apakah dia mempunyai sariawan atau tidak. Selanjutnya pada pemeriksaan bagian tubuh, di sini kita lihat apakah pasien memiliki kelainan bentuk tubuh ataukah ada perubahan pada bentuk tulang, bentuk sendi, ataukah pergeseran otot. Kemudian kita mengamati juga cara berjalan pasien, apakah adanya pembengkakan atau adanya pengecilan otot. Selanjutnya kita cek warna kulit pasien, apakah ada perubahan warna kulit, warna kulit kepucatan, kebiruan, atau inflamasi. Selanjutnya pada daerah lesi, tempat yang mengalami kelumpuhan. Pemeriksaan yang kedua yaitu ada pemeriksaan palpasi, yaitu menyentuh pasien. Di sini kita memastikan pasien itu untuk tidur telentang. Kemudian fisioterapis akan melakukan pemeriksaan dengan metode palpasi untuk mengetahui suhu lokal nyeri, kemudian untuk spasme otot, nyeri otot, dan tonus otot. Pada pemeriksaan di palpasi ini kita akan menekan pada bagian dada atau pada bagian payudara ini memutar. Kemudian seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita memutar pada bagian dada dan payudara. Kita melihat apakah ada penyakit dalam atau tidak. Selanjutnya kita akan mengecek pada bagian perut, yaitu ada 6 titik. Yang pertama ada kanan atas, tengah atas, dan kiri atas. Kemudian ada kiri bawah, tengah bawah, dan kanan bawah. Kalau untuk yang kanan atas di sini untuk mengetahui apakah ada gangguan pada hati atau tidak. Kemudian untuk yang bagian tengah atas ini untuk mengetahui apakah ada gangguan pada empedu. Selanjutnya untuk yang kiri atas di sini untuk mengetahui apakah ada gangguan pada lambung. Selanjutnya untuk kanan bawah ini untuk mengetahui apakah ada gangguan pada ususnya atau tidak. Selanjutnya pada tengah bawah di sini untuk mengetahui apakah ada gangguan pada rahim atau uretus. Selanjutnya untuk yang kiri bawah di sini ini kita untuk mengetahui bahwa apakah ada gangguan pada ovarium pada pasien. Selanjutnya pada pemeriksaan palpasi di sini kita akan melakukan pemeriksaan, kita memberikan pemeriksaan stretching pada pasien. Jadi contohnya kita akan mengangkat seperti ini sampai pasien merasakan nyeri. Sampai ini terus kita beri tahanan, pasien juga beri tahanan. Kemudian sampai hitungan 1 sampai 6. 2 3 4 5 6, tarik nafas, relax, kemudian kita beri stretch. Seperti itu. Pemeriksaan selanjutnya yaitu ada pemeriksaan perkusi atau mengetuk. Di sini bertujuan untuk mengetahui paru-paru dan jantung. Jadi kita dengan cara mengetuk bagian bagian tubuh yang berongga, dan kita dengarkan apakah suaranya berat atau nyaring. Selanjutnya yaitu pemeriksaan terakhir, yaitu ada pemeriksaan akultasi atau mendengarkan. Di sini pemeriksaan dengan cara pasien itu pada saat bernafas udara keluar masuk melalui saluran pernafasan. Auskultasi dada merupakan suatu proses untuk mendengarkan dan menginterpretasikan suara yang ditimbulkan dalam toraks.
Nah, di sini menggunakan alat ini, stetoskop. Ini bertujuan untuk mendengarkan suara nafas normal dan suara nafas tambahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.